Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi badi'il hadi ila bayani mahyi'ir rasyadi wa amadda arbaban nuha wa rasama samsal bayani fi suduril ulama. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Ketua masjid, para jajaran pengurus masjid Jamiah Wasilah, Jamiah Wasiliyah, dan para jamaah hadirin yang dimuliakan, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan duduk sejenak di masjid ini tak lain dan tak bukan untuk menambah wawasan kita terhadap ilmu agama ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Rasulullah pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak lagi berguna harta, malun wala banun, anak, jabatan, seluruhnya tidak lagi bermanfaat, tak bisa menolong kita illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang selamat. Maka kita harus sentiasa menjaga hati, karena sesungguhnya takwa itu berada dalam hati. Maka pepatah mengatakan hati-hati dengan hati. Kalau suku dengan cewek jatuh hati, kalau ditembak diterima senang hati, kalau ditolak sakit hati. Kalau kita menikah senang hati, dapat anak baik senang hati, anak nakal makan hati. Hati-hati dengan hati. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin diskusi masalah fikih ibadah, di mana saya berujuk dengan kitab Sulamut Taufiq. Ya, kitab Sulamut Taufiq ini rujukan beberapa pondok pesantren di Jawa terhadap fikih tauhid dan beberapa maksiat-maksiat di diri manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita diskusi saja, nanti kalau seandainya ada pertanyaan kita bikin sesi pertanyaan. Karena sesungguhnya ilmu itu hidupnya karena selalu diulang-ulang. Man hadza lil ilmi wa zakarahu. Para siapa yang dapat ilmu kemudian diulang-ulang, fa'adim lil ilmi muzakarah. Hendaklah dia menguatkan ilmu itu muzakarah dengan selalu diskusi. Bahayatul ilmi muzakaratahu, karena hidupnya ilmu itu karena selalu diulang-ulang. Kuatnya kaji karena selalu diulang kaji itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di sini dijelaskan tentang syarat. Di sini dalam kitab ini dijelaskan wa min syurutis shalah, dari syarat sah salat at-taharatu, hendaknya kita suci. Apa yang suci itu Ustaz? Fil badani, badan, wa fis thawbi, ya, pakaian. Apa yang suci? Anin najasah, dari najis. Fil badani, badan kita, wa fis thawbi, pakaian salat kita, wa fil makani, tempat kita salat. Kemudian wal mahmulu lahu, apa yang kita bawa dalam salat, ya. Kemudian fa in laqahu najisun, apabila pas waktu kita solat tiba-tiba jatuh najis kepada kita,
au thiyabahu atau jatuh di baju kita, au mahmulahu atau sesuatu yang kita bawa dalam solat, batalat salatuh, maka batal solatnya, illa kecuali an yalqiyahu halan aw yakunu ma'fu anhu kada bijarhi, kecuali apabila dia membuangnya seketika atau termasuk najis yang dimaafkan. Nah, nanti kita jelaskan. Atau darah lukanya sendiri. Ada beberapa najis yang dimaafkan. Contohnya luka kita sendiri. Apa luka kita sendiri? Pas tengah sembahyang pecah jerawat, meleleh darah najis, dan itu dimaafkan dalam solat, tetap sah solatnya. Akan kita kupas satu persatu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, saya ingin tanya, apa bedanya syarat sah solat dengan rukun sah solat? Kenapa dibuat suatu ibadah itu ada syarat, ada rukun? Karena ibadah itu ada kategori sah atau batal. Itu namanya syarat atau rukun. Tapi kalau masalah pahala itu kita tak tahu. Kita bermohon kepada Allah hendaknya pahala itu terlebih sah yang kita ibadah. Apa beda rukun dengan syarat? Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, tetapi dia termasuk rangkaian ibadah itu. Sesuatu yang harus ada dan dia termasuk dalam rangkaian ibadah itu namanya rukun. Kalau syarat, sesuatu yang harus ada tapi tak termasuk dalam rangkaian ibadah. Contoh apa Ustaz? Contoh, kalau kita nak sembahyang, nak solat, kita harus dulu suci dari hadas kecil. Macam mana mensucikan hadas kecil? Tentu cara berwuduk atau ambil air sembahyang. Syarat sebelum sembahyang harus ambil air sembahyang. Tetapi mengambil air sembahyang itu bukan dalam solat. Di luar solat. Kalau dah pas solat Allahu Akbar baru buka air keran, itu tak boleh. Jadi sebelum kita solat harus dulu berwuduk. Itu namanya syarat. Kalau rukun adalah takbiratul ihram, sesuatu yang harus ada dalam solat itu dan dia termasuk rangkaian dari solat itu. Itu bedanya rukun dan syarat. Apa beda najis dengan hadas? Saya dulu di UIN ini baru kenal kemarin cerita di UIN. Jadi ada kompre. Kompre itu sebelum sidang eksekusi ada salah satu syarat itu kompre. Jadi tanya sama dosen itu, apa beda hadas dengan najis? Kiki sampai saya. Hadas dan najis. Jadi kalau najis itu, sama. Beda lah. Najis itu Bapak Ibu sesuatu yang nampak. Tai, kencing, karak itu najis. Baik dia kencing itu dah kering, namanya najis aini, najis tak nampak, tapi tetap dia awalnya nampak. Kalau hadas itu badan kita yang berhadas dan tidak ada orang lain yang tahu kita berhadas kecuali diri kita sendiri. Kalau bapak ini betul saya tak tahu. Berarti saya tak tahu bapak ini tak berhadas atau tidak. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas itu sesuatu kondisi badan kita. Ketika kita terkencing maka kita berhadas kecil. Ketika kita berhubungan, ketika seorang perempuan haid dan orang tak tahu dia haid kecuali perempuan itu namanya hadas. Dan hadas cuma hanya dua cara menghilangnya, namanya wudu, kemudian mandi besar. Ada selain tidak ada air namanya tayamum. Itu hadas. Kalau najis, ya, itu harus dicuci. Kalau kencing istinja, kalau buang yang besar istinja. Jadi kalau ada orang ambil sembahyang tapi tak basuh kencing, sembahyang selama dia buat itu setiap solatnya maka tak sah sembahyang. Kenapa? Karena memang hadasnya hilang, memang dia bersuci wudunya betul, tapi masih buat najis, tidak diistinjakan. Itu bedanya najis dengan hadas. Itu sama-sama harus kita perhatikan jamaah sekalian. Itu beda hadas dengan najis. Ada yang salah kaprah hari ini Bapak Ibu. Jadi najis itu hanya membatalkan salat. Karena salat syaratnya adalah suci dari najis. Jadi kalau Bapak Ibu ambil air sembahyang di rumah, tiba-tiba nak ke masjid dipijak tai kucing, maka wudu ibu tak batal. Kenapa Ustaz?
Karena wudu itu tidak dibatalkan dengan najis, tapi dibatalkan dengan sesuatu yang membatalkan. Itu ada bab yang tersendiri. Bapak basuh tadi di kaki, bersih-bersih, bapak sholat tanpa berwudu itu sah. Oh, begitu Ustaz. Karena najis tidak membatalkan wudu, tapi najis membatalkan sholat atau membatalkan sembahyang. Itu satu. Atau anak-anak itu untuk makan penuhi, itu beruntung nih. Kita mau makan, pas makan itu sudah, batal sembahyang ada. Ayah kan makan. Makan tidak membatalkan sembahyang, tapi membatalkan sembahyang. Allahu Akbar. Takziah tadi makan daging. Jadi pas tu lengket gigi. Mak sedap rendangan. Itu batal sembahyang. Kenapa sembahyang mengkonsumsi sesuatu itu batal? Sama kalau dalam puasa itu Bapak Ibu, puasa itu ya, kalau kita ada air ludah itu sendiri itu tidak membatalkan, air ludah itu sendiri tidak membatalkan puasa, kecuali air ludah Allah kita minum. Air ludah tidak membatalkan puasa. Kumpul-kumpul kalau tak geli terlalak, itu tidak batal, kecuali apabila air ludah itu sudah keluar dari area mulut, meleleh dia kan, bisa meleleh. Itu batal. Itu batal. Kalau kecil, geli ya. Itu batal. Tapi kalau selagi dalam mulut itu tidak batal, kecuali dia bercampur dengan darah suatu hal yang najis. Maka kalau gigi berdarah, jangan ditelan dari ludah, luahkan. Kalau apabila kita telan, maka kita mengkonsumsi sesuatu najis, dan najis itu haram untuk diminum. Maka kalau gigi berdarah, cuci bersih-bersih, ludahkan jauh-jauh. Jangan ludahkan ke muka orang. Itu tadi syarat dan rukun. Beda hadas dan najis. Kemudian lanjut kita. Jadi yang harus kita bersihkan pertama adalah badan badan kita. Jadi kalau ada badan kita ini bernajis, bersihkan dulu, bawa ambil wudu. Jadi kalau ambil wudu tapi tadi pas macam anak kaki itu atau perut kita ni dulu anak kita kan terkencing di sini. Kemudian kita ambil sembahyang. Solat kita tidak sah sembahyang kita. Kenapa? Karena badan kita belum dicuci dengan air. Kemudian setelah badan, fistaubi, baju kita ini Bu harus dibersihkan dari najis. Ya, najis itu harus dibersihkan. Jadi kalau mau pergi dulu baju itu, kalau mencuci baju sembarang itu tak digabungnya sama baju anak-anak dia. Begitulah teliti waktu itu. Dia kau kena cuci, jangan sambungkan dengan baju anak itu baju sembahyang aku. Kalau elok cuci kenapa? Karena perhatiannya dia terhadap baju dia suci atau tidak. Karena nanti pernah sembahyang, kalau tak suci, pernah ada sembahyang. Sah atau tidak, aku nak dapat pahala. Itu kalau baju dan tempat. Bagi ibu-ibu, ada suatu hal yang kadang kita salah juga. Aku salah Ustaz, pas kita di rumah, budak-budak ni main, tu kencing dia dekat lantai keramik awak. Datang mak kita tadi ni, dia ambil pel basah, disapunya. Ini memperluas najis. Kenapa itu Ustaz? Karena airnya sedikit. Jadi saya kasih kajian kita hari ini, kalau kita dah pernah dengar, kita mengulang-ulang. Cara basuhnya gini Bu, kencing di sini. Jadi najis itu kan saya jelaskan, ada yang besar, ada kecil. Yang kecil itu terbagi dua, ada hukmiyah, ada ainiyah. Ada najis yang bisa ditengok oleh mata, ada ainiyah yang tak bisa dilihat oleh mata. Najis yang paling mudah untuk membersihkan adalah ainiyah, najis yang tak nampak oleh mata. Contoh, kecil, nampak berserakan air, ini hukmiyah, najisnya nampak, baunya jelas, warnanya nampak. Cara bersihnya, yang ini tadi ini kita sapu, kita lap dengan kain bersih sampai kering, kita letak pesakit kering. Najis ini tadi hukmiyah berubah menjadi ainiyah. Kenapa Ustaz? Warnanya tak nampak, bentuknya tak nampak.
paling bau lah. Dan setelah hainiyah ini, ibu ambil air aqua atau mangkuk kecil, ibu letakkan di keran air itu, ambil, siram pas di tempat tadi, sekali siram, kemudian baru sapu dengan air bersih, maka baru suci tadi lantai rumah ibu tadi. Tapi kalau tipu-tipu depel sampai ke dapur, tambah panjang nanti. Ini memang sederhana nih Bapak, tapi ini sangat bahaya kalau misalnya kita tak tahu. Oh, selama saya ini kan tak gitu Ustaz. Karena banyak yang ini kalau ada tanya silakan tanya, kita diskusikan. Kemudian apabila pas sembahyang tiba-tiba jatuh najis. Yang ketiga tadi sesuatu yang kita bawa, baju dah bersih Ustaz. Badan dah bersih dari najis. Tapi ada bak kunci wanda. Kunci wanda ini tadi buat koin hidung atau tai dah. Tiba-tiba najis lah. Kunci wanda atau dompet yang tercampak di WC. Sesuatu kertas apapun bendanya, kalau dia najis kita bawa dalam sembahyang kita, maka ketika itu kita tak suci secara apa yang kita bawa, maka solatnya tidak sah, batal. Jadi periksa dulu apa yang kita bawa. Yang ketiga, yang keempat, apabila kita sembahyang tiba-tiba jatuh. Ini caranya. Kalau najis yang jatuh itu najisnya kering, maka cukup kita mengkipaskan tanpa menyentuh. Misalkan jatuh baju jubah saya, nampak tak ini? Dia kering, saya kepis, tak jatuh. Lanjut solat boleh. Tapi kalau disentuh, jangan. Disepis. Atau serban kita kena, tak buang, langsung kita lempur. Tapi jangan lempur orang. Kalau kita solat, ini biasanya kita terapkan di rumah, lemparkan. Ya, ini beda kalau kita tak tahu ya. Kita tahu itu sudah di luar hukum fikih. Ya, kemudian kalau basah itu tak bisa. Kalau saat kita tangankan sehingga makin banyak najisnya, kalau di sini kalau jubah kemudian kita tepis makin berserak air. Itu tak sah secara menghilangkan najis. Tapi kalau dia kering atau dia basah, kita ketis tanpa dia meninggalkan bekas, maka lanjut solat. Yang kedua, apabila kita solat, di tempat kita solat ini jatuh najis, tapi najis ini tidak kena bagian kita solat. Contoh, kita sembahyang tiba-tiba jatuh tai di atas, tapi pas di dada kita, tak tertempel tangan, tidak kena bagian anggota solat sujud kita, maka solat kita tetap sah. Tapi selain itu tadi, dari najis, ini syarat ya, syarat sebelum kita solat, maka itu tidak membuat solat kita itu sah. Apa artinya batal? Kalau tempatnya menajis, baju kita menajis, dan badan kita menajis, atau sesuatu yang kita bawa menajis, ini bagian dari syarat solat. Bagian yang syarat-syarat itu masih banyak. Masuknya waktu, tutup aurat, menghadap kiblat, itu bagian dari syarat sah solat. Syarat ini Bapak Ibu harus betul-betul diperhatikan sebelum kita sholat, agar kita itu bisa melakukan sholat itu tenang, hati kita betul-betul bersih. Dan sucinya dalam kita sholat itu Bapak Ibu tidak diukur dari wanginya kita, tidak diukur dari kita itu mandi sampai 2 drop, tidak, tapi diukur dari syariat yang menentukan. Jadi kalau ibu nak mandi wangi tanpa syariat, tanpa aturan dari fikih yang dibuat, ibu salat secara kebersihan menurut pribadi tanpa hukum, maka itu tidak dianggap dan itu tetap tertolak. Jadi itu beberapa kajian kita, kajian tentang syarat sah salat. Karena waktu masuknya jam 7.13, ada beberapa, silakan ditanyakan. Oke, ampun sekali. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya yang selama ini mungkin kami tidak tahu, sedikit banyak dapat ilmu untuk dibawa balik ke rumah. Tadi dari awal sudah disebutkan hati-hati dengan hati. Jadi setelah Pak Ustaz dengar tadi sedikit agak mengusik hati kami tentang darah. Karena ada saya dengar
perbedaan pendapat mungkin, jadi mungkin Pak Ustadz bisa agak sedikit meluruskan masalah darah ini apakah termasuk najis ataupun tidak. Tadi dijelaskan yang membatalkan yang darah dari muka itu mungkin karena darah kita sendiri tidak membatalkan. Seperti saya lihat fenomena saat ini banyak yang donor darah. Kita kan tidak tahu darah kita itu mungkin kita sumbangkan ke orang non muslim ataupun kita yang membutuhkan darah yang masuk itu bisa dia darah orang-orang kafir yang non muslim itu tadi. Jadi menurut pandangan Islam atau berdasarkan ilmu yang Pak Ustadz tahu, bagaimana menurut pandangan Islam? Mungkin itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah darah kalau dari fikih itu kalau kita sembahyang ini kan kita punya luka atau jerawat tadi atau darah nyamuk itu termasuk darah itu tetap najis, tapi najis dijelaskan oleh ulama najis itu ketika kita sembahyang itu namanya najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan, tapi waktu kita sembahyang tiba-tiba luka itu mengalir darah, maka darah itu tidak menghalang batalnya sholat kita tetap sah. Ini namanya najis ma'fu anhu, najis yang dimaafkan tapi waktu sholat. Kalau itu najis ma'fu anhu, najis tetap itu najis tapi dimaafkan. Nah, karena saya sebut tadi najis tidak boleh dikonsumsi. Contohnya apabila najis itu darah itu keluar dari celah-celah gigi, kan biasa gigi itu keluar. Kadang-kadang itu ditelan gitu, jangan ditelan, itu dibuang. Karena mengkonsumsi najis hukumnya haram. Orang yang melakukan sesuatu yang haram dapat dosa. Dan bagaimana hukum status hukum kita untuk mendonorkan ke orang-orang kafir? Dan itu belum dapat pasti apakah itu kafir disalurkan. Di sini ada penjelasan garis bawah, kita tidak tahu. Nah, Islam punya kaidah bahwa nahkum bizawahir, kita itu menghukumkan segala sesuatu itu dengan zahir. Artinya kita tidak bisa memastikan sesuatu yang belum nampak. Nah, jadi dan untuk kalau dipertanyakan antara kita berbagi sama orang kafir, maka kita harus tahu kafir itu dalam Islam ada dibagi jadi dua, kafir zimmi atau kafir harbi. Kafir zimmi itu kafir yang dimana dia taat kepada orang Islam, dia tak macam-macam, dia ikut sosial masyarakat orang Islam, dia tidak menculik, dia tidak mengganggu, maka orang-orang seperti ini harus kita tolong dalam segi muamalah. Ya, maksud tadi membantu kalau dia sakit kita kasih dia minum. Kita harus menyelamatkan jiwanya. Tapi kalau kafir harbi kafir yang mana memerangi kita wajib akan membunuh dia. Lalu dari segi hukum Islamnya. Nah, di sini menarik, saya pernah mengulang kaji terhadap tayamum. Tayamum itu ya boleh kita bertayamum pertama karena tidak ada air, kemudian air itu tapi kita sakit. Ketika kita ada air tapi kita nak butuh minum dengan air itu, maka kita boleh tayamum. Nah, salah satu yang harus kita boleh memberi makan minum air ini sebagai minum juga binatang ternak kita, kecuali babi dan anjing. Nah, manusia semuanya boleh kita kasih kecuali laki-laki yang selalu seorang yang selalu meninggalkan sholat. Kita doa ini, kita dah minum dah apa, kita nak duduk, tapi ada seorang laki-laki yang selalu meninggalkan sholat, maka tak berhak untuk memberikan air itu. Tapi kalau ada kafir zimmi, kafir yang diamankan oleh orang Islam, itu harus wajib ngasih air. Itu dari segi Islam. Artinya apa? Dari segi muamalah dalam menolong, kalau dia kafir zimmi, kafir yang masih tunduk dalam Islam, itu dari segi sosial muamalah harus kita tolong. Termasuk darah tadi, lagipun darah itu belum jelas gitu transfer ke siapanya kan kita tak tahu. Nah, jadi kita hanya menilai dari zahirnya, berbaik sangka. Ada yang lain? Ya. Silakan. Ya. Naik cecak itu najis atau adas. Yang kedua, ketika kita dalam sholat itu jadi imam. Setelah selesai sholat
masalah tercecah, ada seorang ulama besar guru kami bernama Syekh Abdullah Al-Haruri. Tingkat keilmuannya itu sampai mujtahid. Jadi kalau fikih ini boleh berbeda pendapat. Jadi karena dia ayatnya zaniyah, tidak qat'iyah. Jadi dia berpendapat bahwa tai cicak itu najis yang dimaafkan. Ya? Nah, tergantunglah kita pendapat siapa. Cuman kalau ada paham mazhab lain menyebut itu najis, tetap kita harus mengulang salat kita. Kalau ada terlengket di kaki kita, karena itu najis. Sebagian mazhab itu najis. Tapi ini dia dalam mazhab itu ada ulama yang buat mazhab itu Syafi'i, Hambali, Abu Hanifah. Ada ulama dalam mazhab itu mujtahid juga, mujtahid fil mazhab. Jadi kalau masalah ikhtilaf ini saya sering sampaikan kepada masyarakat, banyak yang tak terima bang. Kenapa? Kenapa ada yang boleh, ada tak boleh? Pening kami gitu. Yang boleh je lah. Kalau bercerita masalah fikih, mau tak mau kita bahas ikhtilaf. Jadi kalau saat itu najis, kita pakai umumnya Syafi'i kan najis, maka batal harus diulang. Kita harus ulang, karena itu najis. Tapi air cicak itu najis, bukan hadas. Hadas itu kondisi badan yang tak bisa kita lihat, tak ada benda je dong. Itu kencing, itu berak, itu dalam hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Ada lagi? Ada sikit lagi sisa waktu. 7 menit. Ya. Dalam rukun sembahyang itu ada 3 niat takbir 3. Tetapi 3 orang ini bermacam-macam 3. Karena dia menyatu kaki sama kaki, akhirnya dimiring seperti yang apa yang tidak. Akhir di atas kecil bawah mengangkanglah di lahan. Iya, bahasa mengangkang. Ya, macam menara. Cuma koyak. Tidak sesuatu yang butuh daripada badannya. Betul. Tegak dan lurus. Tapi dia mau cari membuat kaki. Ini banyak. Tegak benar tegaknya ini. Tegak lurus kayak sempurna. Padahal kan tidak begitu. Bagaimana hukum bagi orang yang seperti itu? Jadi dalam salat itu dianjurkan berjemaah itu merapatkan shaf. Ya. Kalau imam kita Syafi'i itu Indonesia itu minimal yang paling kecil itu sejengkal tangan kita itu barisan salat. Ini kalau kita sendiri. Nah, masalah untuk merapatkan shaf itu hanya bahu ke bahu. Adapun merapatkan anak telunjuk kaki, anak telunjuk, anak kelingking maknanya mungkin jempol jumbo kan. Jadi itu tidak harus dirapatkan sampai sholat itu risih. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu tujuan pertama itu khusyuk. Tujuan kita sholat itu khusyuk. Kalau saat itu kita buat sehingga khusyuknya hilang, maka berdosa kita. Menghilang kekhusyukan orang itu berdosa. Sedangkan kaki aja tak dapat, itu tak khusyuk. Apalagi dirapatkan, betapa tak khusyuk. Nah itu maksud saya Pak. Banyak orang terkadang macam imam. Imam memang kalau panjang, kalau dia sedap khusyuk gitu. Tapi kalau dia dah mulai bacanya kita tak sedap. Jadi carilah sebuah solat yang menuju kita khusyuk. Salah satunya jangan, karena ini masalah merapatkan kaki tadi itu tak semua orang biasa. Kalau dah orang jauh kan, tak usah didekatkan lagi. Ini kan jauh kan kecil lagi, belum bicara. Karena lain. Jangan seperti itu. Jadi itu Pak, solat itu pertama untuk khusyuk. Adapun merapat shaf itu tidak sampai menginjak, tidak sampai menempelkan. Karena saya mengalami tadi. Iya, saya mengalami juga Pak. Akhirnya punya tajam sakit. Jadi makanya aku sudah jawab. Itu boleh kita jawabkan ya. Jadi mungkin untuk kalau saya
sangat menarik membahas ini. Karena banyak masalah di antara masyarakat yang kadang itu kalau kajian umum itu terkadang ada hal-hal yang perlu kita evaluasi dari segi ibadah kita. Ustaz, Ya. bisul itu termasuk najis. Bisul digunakan bercampur darah. Ya. Apalagi di situ. Bisul. Kalau bisul dalam kajian singkat ini dalam penjelasan Salam Taufik ini termasuk kadar bijarihi, seperti luka sendiri dimaafkan. Jadi sebelum kita sholat bisul ini dibersihkan dulu. Setelah kita sholat kemudian kembali dibeli baik, itu di luar dari kekuatan kita itu dimaafkan. Satu lagi untuk ibu-ibu, saya untuk ibu-ibu salah satu yang menghalang sholatnya adalah haid. Dalam haid hati-hati, ada beberapa hal yang perempuan itu banyak tak tahu. Jadi syarat sah sholat kita itu salah satunya lain selain ini ada namanya dukhul waqt, masuknya waktu sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang zuhur jam 10 malam atau 10 pagi itu tak sah, tetap harus azan dulu. Nah, jadi kalau ibu misalkan azan jam 12 lewat 10 masuk waktu masjid azan Allahu Akbar, kemudian setengah itu 10 menit ke depan itu kan ibu ini seharusnya bisa sembahyang. Waktu itu dia suci, tiba-tiba terasa keluar haid, otomatis dia tak boleh sembahyang kan? Tak boleh sembahyang karena haid. Jadi seminggu ke depan dia suci, dia harus mengqadha sembahyang zuhur dia tadi. Karena dia dah wajib untuk salat zuhur waktu itu. Karena ukuran masuk waktu solat Allahu Akbar saja dia bisa takbir, kemudian darah haid yang keluar itu dia harus wajib sembahyang ketika itu. Cuma ketika keluar dilarang dulu karena dia haid. Ketika dia suci, zuhur yang tadi tinggal sebelum apa itu harus diqadha karena dia dah wajib sembahyang waktu itu. Tapi dia yang melalaikan waktu. Kira-kira paham tak? Paham. Jadi kan biasanya perempuan ini ketika dia dah halangan dia bebas saja. Besok pas sembahyang misalkan soal asar dia sucinya soal asar aja. Kadang dulu sebelum dia halangan ini belum selesai dia suci ini ada soal zuhur yang ditinggalnya dan dia dah wajib waktu itu. Tapi karena dia melalaikan waktu, dia tunggu-tunggu kan betina ini kan tak langsung sembahyang loh. Kadang jam sembahyang zuhur jam 2 kan. Betul. Dah, kalau sini dah. Jadi itu harus disolat dari ganti. Qadha itu Ustaz melakukan solat yang tidak pada waktunya. Jadi misalkan ibu suci pas sholat asar, ibu niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Sengaja sholat zuhur 4 rakaat untuk mengqadha karena Allah Taala. Wajib mengqadha. Jadi itu beberapa banyak hal lain dari fikih wanita yang kadang perlu kita bahas. Jadi kalau untuk tempoh saya ini insyaAllah saya akan bahas beberapa masalah fikih yang populer yang kadang kita banyak tidak tahu akan kita bahas. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.